Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman yang saya buat. Yang pertama itu ada vektor. Variabel data buku digunakan untuk menyimpan seluruh data buku yang dimasukkan. Nah, jadi buku yang dimasukkan itu ditampungnya di sini di vektor gitu. Nah, terus variabel ini juga bersifatnya list sehingga dapat menampung banyak sekali data buku. Nah, yang kedua itu yaitu fungsi tambahkan buku. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data buku baru ke dalam sistem perpustakaan. Pada fungsi ini pengguna diminta memasukkan kayak ini nih, kayak masukkan judul buku, terus ada masukkan nama penulis ini, terus sama masukkan tahun penerbit ini. Nah, data tersebut kemudian disimpan ke dalam dictionary dan ditambahkan ke dalam list data buku di atas tadi itu. Jadi data itu disimpan lalu ditambahkan ke ini vektor ini, ke list apa sih namanya, inilah pokoknya ditambahkan ke ke tadi itu. Tujuannya untuk menambahkan koleksi buku yang tersedia dalam perpustakaan. Jadi tujuannya itu dari tambahkan buku ini ya menambahkan buku gitu, daftar buku. Kayak kita beli buku gitu, terus kita tambahin di itu apa sih namanya tuh, di gudang kita gitu. Pokoknya intinya gitu aja. Contohnya tuh kayak gini nih, mana ya? Bentar. Nah, di sini kan ada satu tambahkan buku nih. Terus kita klik masukin pilihan satu. Nah, dia itu bakal muncul judul buku, masukkan judul buku. Judul bukunya misalnya sejarah. Terus penulisnya Sandi misalnya. Terus tahunnya 2012. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ini data buku sejarah, terus penulisnya si Sandi sama penerbitnya 2012 itu dia ditambahin ke dalam daftar. Karena penampungnya ini bersifat list, jadi kita bisa nambahin banyak sekali buku gitu, kayak misalnya nih 2 atau lebih atau tanpa batas gitu pokoknya. Oke, selanjutnya yaitu fungsi tampilkan buku. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang telah tersimpan. Jadi kalau kita udah nyimpen buku tuh, terus kita mau lihat tuh buku apa aja yang udah disimpan gitu. Kayak kita mau tahu tuh kita udah beli buku apa aja gitu. Intinya gitu, kayak cek gudang lah gitu ibaratnya. Nah, kalau program ini tuh akan memeriksa apakah list data buku kosong atau tidak. Jika kosong, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada buku gitu. Jika kita belum nambahin buku satupun, dia bakalan ada bacaan ataupun keluar bacaan belum ada buku yang ditambahkan gitu. Jika ada buku yang sudah ditambahin, maka dia akan menampilkan buku gitu. Semuanya gitu yang ditampilin gitu. Itu aja pokoknya. Terus ada lagi nih fungsi yang paling agak ribet sih ya, yaitu fungsi cari buku yang ini nih. Cari buku ini, cari buku. Di fungsi cari buku ini, fungsi ini tuh digunakan untuk mencari buku berdasarkan judul yang dimasukkan gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh bisa nyari buku itu lewat judul gitu, kita mengetik judulnya doang gitu. Nah, terus kalau kita udah masukin nama judul, maka program akan meminta penggunanya memasukkan judul buku yang dicari. Misalnya kita masukin bukunya, nama judulnya aja gitu. Nah, setelah itu kalau kita enter, kemudian sistem akan melakukan pencarian menggunakan perulangan. Jadi dia akan nyari buku tersebut gitu.
jika judul buku yang ditemukan jika judul yang dicari ketemu, maka informasi buku akan ditampilkan kayak urutan. Yang pertama itu judul, penulis, sama tahun gitu. Jika kita nyari bukunya nggak ada tuh di daftar, maka dia akan menampilkan bacaan buku tidak ditemukan. Buku tidak ditemukan. Kalau dia nggak ada di daftar list. Tapi kalau ada, dia bakalan nampilin buku, judulnya, penulisnya, sama tahunnya. Terus ada lagi nih fungsi ini apa sih namanya? Fungsi hapus buku. Jadi di fungsi ini tuh digunakan untuk menghapus data buku dari daftar perpustakaan. Jadi kayak kita tuh ngebuang buku gitu di gudang, contohnya kayak gitu lah. Jadi dalam strukturnya tuh kayak kita memasukkan judul buku yang ingin dihapus, kayak kita mau menghapus buku nih, kita tinggal masukin nama bukunya aja gitu, judul bukunya aja gitu yang udah kita tambahin tadi, maka akan dihapus secara otomatis. Kalau misalnya data bukunya ketemu, maka dia langsung dihapus otomatis dan akan muncul bacaan maka buku berhasil dihapus. Yang ini nih, buku berhasil dihapus gitu. Jika kalau kita tidak ketemu tuh bukunya kita salah nulis judul lah, misalnya nggak ketemu tuh, maka akan ini kayak gini nih, buku tidak ditemukan. Adapun fungsi yang selanjutnya yaitu simpan file. Fungsi ini tuh mana simpan file. Nah, ini tuh. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menyimpan seluruh data buku ke dalam file. Pemrograman file menggunakan open data buku txt. Seluruh data kemudian ditulis ke file menggunakan file wiril. Nah, terus ya langsung aja ke ini selanjutnya, yaitu menu utama itu tuh kayak perulangan. Ini itu digunakan agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Kayak ini tuh kayak terus mengulang loh, kayak misalnya kita nyari buku, mau ngapus buku, kita mau nyari buku terus aja kayak gitu, sampai kalau kita udah mencet yang ke-6 yang terakhir nih, yang ini bentar. Nih yang ini nih, yang 6 ini keluar nih. Yang keluar, kalau kita udah mencet ini berarti programnya selesai, udah kembali lah ibaratnya, harus login lagi dari awal gitu. Kalau udah mencet keluar, kayak kita tuh login lagi gitu. Nah, ini programnya. Nah, mungkin itu aja gitu ya yang bisa disampaikan. Oh ya, ini saya kasih contoh juga ininya, apa sih namanya, cara menjalankannya ya. Di sini nah, di sini kayak tadi nih, daftar, nah ada 6. Jadi kalau kita nggak milih yang nomor 6 ini keluar, maka dia akan terus saja masukkan pilihan ini. Kita milih 1, 2, 3, 4, 5 ini, kita bakal terus ulang-ulangan terus sampai kita terakhir 6. Contohnya ini, kita nambahin 1 buku, misalnya 1, kita ingin nambahin buku, maka kita pilih 1. Judul bukunya misalnya IPA, enter. Terus masukkan nama penulisnya, misalnya Adelia, enter. Tahunnya 2012, enter. Nah,
data buku berhasil ditambahkan. Jadi buku kita udah beli buku, oke, kita simpan di misalnya di lemari lah. Yang kedua itu tampilkan buku. Kita mau lihat nih buku apa aja yang ada di lemari kita, maka kita cek dua, pilih dua. Nah, daftar buku dia bakalan ditampilin nih, ada judul, penulis, sama tahun. Nah, terus ada dia bakalan kayak gini lagi, berulang terus. Misalnya kita mau nambahin lagi nih 2 atau 3 buku, kita menambahin buku IPS. Salah. Oke, mungkin sekian aja lah ya. Oke, di sini salah ya, salah. Harusnya tadi milih dulu, nambahin buku, bukan IPS. Oke, jadi kita ulang lagi. Kita tadi sampai mau nambahin buku 1, tambahkan buku sejarah. Kita tambahin buku IPA, udah ya. Nerbitnya Adel 2012. Oke, berhasil ditambahkan. Kita tambahin lagi, misalnya IPS, nerbitnya Rahma, tahunnya 2013. Oke, buku berhasil ditambahkan. Terus kalau kita udah punya 2 buku nih di lemari, terus kita mau menampilin buku, itu sama aja kayak kita mau ngeliat nih di lemari kita ada apa aja dalamnya. Kita pilih nomor 2, tampilkan buku. Nah, kalau udah kayak gini, dia akan nampilin buku yang udah tersimpan, yang udah ditambahkan, buku IPA, IPS, nama penulis sama tahun penerbit. Terus kita di sini di fungsi ketiga itu ada cari buku. Cari buku ini kayak kita mau nyari buku, maka kalau kita nih mau nyari buku, kita harus ketik 3, fungsi ketiga. Kita enter. Nah, di sini masukkan judul buku yang dicari. Misal kita mau nyari buku IPA yang waktu pertama kali kita beli, buku IPA, kita enter. Nah, maka dia bakal muncul gini, buku ditemukan, judulnya IPA, penulisnya ada, tahunnya sekian. Kalau misalnya kita mau nyari buku yang nggak ada nih, misalnya kalau nggak ada di bukunya, kita asal sejarah, buku sejarah, kita mau nyari buku sejarah, enter. Nah, dia bakalan error. Kenapa? Karena buku yang kita cari itu nggak ada ya, nggak ada di tambahan kita itu. Kita tambahin, maksudnya nggak ada lah di lemari kita. Itu dia bakalan error seperti ini. Mana tuh? Kita ulang lagi ya, karena error lagi. Oke, kita contoh selanjutnya yaitu kita tambahin dulu bukan. Terusnya ada 2012. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi yang keempat, hapus buku. Fungsi ini itu buat menghapus buku atau menghapus buku yang udah ditambahin. Kayak misalnya kita udah beli buku nih, kita simpan di lemari, terus kita mau menghapus gitu ataupun mau buang, maka kayak gini ya, kita cari aja judul bukunya gitu. Kita pertama itu klik 4, pilihan keempat, kita enter. Nah, di sini tinggal kita tulis aja judulnya yang mau kita hapus gitu. Kita klik judulnya itu, kita punya buku IPS yang mau buku IPS yang mau kita hapus, maka dihapus. Nah, karena bukunya ada IPS yang udah kita tambahin tadi nih, yang ini IPS ini, maka dia akan muncul data seperti ini, buku berhasil dihapus. Kalau misalnya nggak ada bukunya yang mau kita hapus, misalnya buku sejarah atau IPS yang belum kita tambahin di sini nih, yang belum kita tambahin, maka dia bakalan error seperti tadi gitu. Terus fungsi yang kelima yaitu menyimpan file. Dia bakalan menyimpan file ini ke dalam ini kita, apa sih namanya tuh,
standar kita gitu. Jadi kelima fungsi ini dia bakalan terus berulang. Kita mau klik satu kita nyari buku IPS tuh, penulisnya siapa aja tuh, buku berhasil ditambahkan, bakalan terus aja kayak gitu, ditambahin, dicari, dihapus, disimpan gitu terus, dia bakalan berulang. Gimana cara ngakhirinnya? Kita pilih 6, pilihan 6 keluar, kita enter, yap, programan selesai. Nah, itu dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih kalau misalnya penjelasan saya belibet dan juga teman-teman yang mendengarkannya kurang paham ataupun apa ya. Yang saya tahu sih cuma ini doang yang intinya. Kalau ngodingnya saya insya Allah bisa, cuman menjelaskan saya belibet sama kurang tahu juga ya, fungsi-fungsinya itu ya. Intinya saya tahu tujuannya itu, cuman saya kayak susah buat menjelasinnya gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.